Warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran ya? Kedengeran, Ustaz. Salah setting. Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Alhamdulillah. Kayaknya suasananya beda nih, Ustaz ya, di dekat bayi ya. Ini. Di dekat beras malah, Pak. Oh, malah dekat beras. Oh, iya. Bayinya di Ya, kamar. tafadhal, Ustaz. Masya Allah. Baik. Ntar saya share dulu ya. Sebentar. Kemarin pelajaran 6 ya. Baik. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu ikhwatul iman rahimahullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Turusul Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqina biha. Dan pagi hari ini kita masih murojaah, masih refresh, mereview pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah murojaah bab ke-6, ya. Dan pagi hari ini kita akan murojaah bab ke-7 atau ad-darsu as-sabi', pelajaran ke-7. Nah, mudah-mudahan kita masih ingat ya bahwa di pelajaran ke-7 ini kita mempelajari satu lagi isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Isim isyarah itu kata tunjuk, ya. Sebelumnya kita sudah belajar isim isyarah kata tunjuk hadza, ini untuk yang dekat dan bendanya mudzakkar, dan hadhihi ini juga untuk menunjuk benda yang dekat dan bendanya muannats. Nah, di pelajaran ke-7 kita belajar satu lagi isim isyarah yaitu kata tilka. Tilka itu artinya itu, ya, itu. Berbeda dengan kata dzalika yang kita pelajari di pelajaran kedua yang artinya juga itu. Kata tilka ini digunakan untuk menunjuk benda yang berjenis muannats, berjenis perempuan. Nah, kita masih ingat ya mudah-mudahan apa sih ciri-ciri muannats itu? Nah, ini kemarin di pelajaran ke-6 ya. Kita review lagi deh. Sebentar. Kita lihat pelajaran ke-6. Ya. Di kemarin kita sudah bahas di pelajaran ke-6 ciri-ciri muannats, ya. Apa saja ciri-ciri muannats? Ciri-ciri muannats yang pertama, ya, isim tersebut sudah diketahui bahwa berjenis perempuan, ya, seperti nama perempuan Maryam, Fatimah, Zainab, Laila, Dewi, apalagi sih, ya, Dian. Tapi Dian tuh ada laki-laki ada perempuan ya, Dian. Sama juga dengan Eka. Ini ada Pak Eka ini, Pak Eka. Kadang suka dipakai untuk nama laki-laki, kadang juga suka dipakai nama perempuan. Ya, nah ini berarti syubhat ini. Kita perlu tabayun dulu, tatabut dan tabayun perlu diperjelas dulu ini nama laki atau nama perempuan. Tapi kalau yang sudah jelas nama perempuan ya sudah, dia pasti perempuan gitu kan. Ya, Wati, Zainab dan seterusnya. Kemudian ciri yang kedua, isim tersebut huruf terakhirnya ada tak marbutoh, ada huruf tak marbutoh. Contohnya mikwatun, sayyaratun, syajaratun, ya. Kemudian apa lagi ya? Apa lagi ya? Bisadatun, ya. Banyak lah benda-benda yang belakangnya tak marbutoh. Kemudian yang ketiga, benda tersebut merupakan benda yang berpasangan. Isim tersebut merupakan isim yang berpasangan. Contohnya ainun, udhunun, ya, itu berpasangan. Rijlun,
ya, yadun itu berpasangan, maka itu dianggap muannats. Nah, untuk benda-benda yang muannats ini kita memanggilnya dengan hadihi untuk yang dekat atau tilka untuk yang jauh, ya. Hadihi atau tilka, ya. Nah, ya, hadihi atau tilka. Nah, sehingga dapat disimpulkan dari pelajaran pertama sampai pelajaran ketujuh ini kita telah belajar 4 macam isim isyarah, 4 macam kata tunjuk, yaitu hada, hadihi, dzalika, dan tilka. Ayo kita baca sama-sama. Silakan di on mic semuanya. Kita baca sama-sama ya. Asmaul isyarah. Isim-isim isyarah. Baik, hayat. Hadza Muhammadun. Iqra'u. Hadza Muhammadun. Muhammad. Hadhihi Aminatu. Aminat. Dzalika Hamid. Dzalika Hamilun. Dzalika Hamidun. Tilka Zainabu. Tilka Zainab. Zainabu. Nah, tilka Zainabu. Baik, ya. Nah, itu isim isyarah yang kita pelajari dari pelajaran 1 sampai pelajaran 7. Nah, ada al-kalimatul jadidah pada pelajaran ini. Kita baca sama-sama. Yuk, kata-kata barunya. Tolong diingatkan cara bacanya. Tolong diingat-ingat cara bacanya. Ya, kalau ada mim, ro, bo, ta, maka kita bacanya mumarridatun. Ya, kita baca sama-sama. Al-mumarridatu. Ayo. Al-mumarrid. Al-mumarridat. Masya Allah. Al-hadiqatu. Al-hadiqatu. Nah. Al-battatu. Al-battatu. Al-mu'adzinu. Al-muazzinu. An-naqatu. An-naqatu. Al-baydatu. Al-baydatu. Nah, inilah pelajaran ke-7 kita. Jadi kita belajar tentang kata tunjuk tilka. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Jadi pelajaran 1, 2, ya 1 dan 2 kita belajar hada, kemudian belajar dzalika. Kemudian pelajaran 3 kita bahas mubtada khobar, kemudian kita bahas harfu jar, kita bahas tentang mudhaf wa mudhafun ilaih. Kemudian kita bahas tentang isim muannats. Nah, di pelajaran 7 kita bahas isim isyarah untuk benda muannats yang jauh, yaitu isim isyarah tilka. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita lanjut nih, insyaallah. Nah, nastabir ad-darsu ats-tsamin, pelajaran ke-8. Baik. Ad-darsu ats-tsamin, pelajaran ke-8. Di pelajaran ke-8 ini kita akan mengulang pembahasan tentang mudhaf wa mudhafun ilaih. Silakan merujuk ya ke pelajaran ke-5 untuk pembahasan tentang mudhaf wa mudhafun ilaih. Sampai dengan pelajaran ini kita diharapkan sudah dapat membedakan mana yang mubtada khobar dan mana yang mudhaf wa mudhafun ilaih. Sampai pelajaran 8 ini. Nanti banyak sekali latihan di pelajaran ke-8 ini ya yang menjelaskan tentang mana mudhaf wa mudhafun ilaih dan mana mubtada dan khabar. Di pelajaran ini juga kita membahas salah satu huruf jar, yaitu huruf li yang artinya untuk atau milik. Pembahasan huruf li ini juga sebenarnya telah kita bahas di dari pelajaran ke-6. Jadi karena li itu adalah huruf jar, ya, maka sesudah li ini harus kasrah. Contoh al-mudarrisu ditambah li
lil mudarrisi. Ya. Al waladu ditambah li lil waladi. Ya. Allahu ditambah li lillahi. Kan? Lillah. Ya. Karena Allah, untuk Allah. Ya. Selanjutnya di pelajaran ini juga kita membahas bahwa ada kata-kata yang apabila di belakangnya memakai huruf alif, maka kata tersebut tidak boleh diubah harokatnya menjadi kasroh jika didahului oleh huruf jar. Alif yang dimaksud adalah alif lurus dan juga alif bengkok yang seperti huruf ya tapi tanpa titik, atau sebutnya alif maksurah. Contoh misalnya kata al-mustashfa, kata Amerika, kata Almania. Ini di belakangnya ada alif, ya, alif bengkok atau alif lurus. Kalau ada kata yang belakangnya ada alif, maka dia tidak boleh kasroh meskipun di depannya ada huruf jar. Contoh ditambah min di sini. Minal mustashfa, bukan minal mustashfi. Ya. Ila Amerika, bukan ila Ameriki. Ya. Tetap dibaca a, ya, karena ada alif. Di pelajaran ini juga kita belajar kata amama dan kata khalfa. Amama artinya di depan, sedangkan khalfa artinya di belakang. Kedua kata ini merupakan isim zorof. Apa itu isim zorof? Isim zorof adalah isim atau kata yang menunjukkan keterangan. Bisa keterangan tempat, disebutnya zorof makan. Bisa juga keterangan waktu, disebutnya zorof zaman. Nggak usah dihafalin lah. Yang penting kita tahu bahwa ini adalah zorof. Ya. Kata yang terletak setelah zorof berharokat kasroh. Seperti halnya kata yang terletak pada setelah huruf jar. Oh, tadi amama ditambah masjidu, amamal masjidi. Khalfa ditambah al madrasatu, khalfal madrasati. Baik. Ini pelajaran ke-8 kita. Pelajaran ke-8 bahas tentang mudhaf ilaih, bahas di membahas tentang kata yang belakangnya ada alif, dan membahas tentang amama dan khalfa. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Silakan pertanyaan. Kita mau coba latihan. Kita latihan pelajaran ke-8. Pak Ustadz, Ya, silakan Pak. tadi itu loh yang dicontohkan setelah ada itu menjadi lillahi, bukan, jadi awalnya itu lil gitu. Itu yang mana tadi Ustadz? Ya, jadi setelah li itu harus kasroh. Asalnya Allahu. Asalnya Allahu. Tapi ketemu li menjadi lillahi. Iya. Milik Allah, ya. Asalnya Allahu. Bukan Allahi ya. Bukan, asalnya Coba Allah. isim yang lain atau yang lain Ustadz. Contoh yang lain misalnya ya. Misalnya untuk billahi. Ya, lil ustadzi misalnya. Asalnya al ustadzu, ketemu li menjadi lil ustadzi. Ya. Oh, li tadi ya, oke. Nah, ya, jadi li. Nah. Li ini ya, kalau ketemu dhamir dia nggak dibaca li, tapi dibaca la. Contoh lahu, laka, lahum, ya. Kemudian lana, kembali i, ya, anak ya, jadi li. Ketemu dhamir. Kalau tidak ketemu dhamir maka dia li, tetap li. Ya, kalau ketemu dhamir dia menjadi la. Itu untuk semua ya Pak Ustadz, yang ada pengecualian ya. Nama juga begitu ya. Ya, nama juga, kecuali nama yang bukan nama orang Arab ya. Jadi kalau misalnya David, ya Li David tetap nggak berubah jadi Li Davidi ya. Tapi kalau nama orang Muhammadi, lil Muhammadi, Ammadin, lil Fatimati, Li Ammarin, ya. Kalau Fatimah ini nama perempuan. Nama perempuan itu tidak berubah menjadi kasroh. Jadi berubahnya menjadi fathah, itu nanti ada pembahasan sih. Jadi kalau Fatimatun,
Fatimatu, maaf Fatimatu karena nama perempuan nggak boleh tanwin. Fatimatu ketemu li Fatimata. Ya, Zainabu ketemu li Zainaba. Ya. Aisyah ketemu li Aisyata. Jadi kalau nama perempuan dia tidak kasrah tapi dia fathah belakangnya. Insya Allah nanti ada pembahasan tentang itu. Kalau yang laki-laki itu jadi li Muhammad bin. Nah, betul. Li Muhammadin, li Hamidin, li Hamidin, li Khalidin. Umarin. Nah, li Umar. Jadi yang perempuan ya jadi fathah ya. Ya. Tapi belum kita bahas, Pak. Jadi insya Allah nanti ada pembahasan tentang itu. Jadi jangan dipikirkan dulu lah kalau nama perempuan. Nanti bingung. Ya, insya Allah. Taib. Ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Coba buka ini pelajaran ke-8 ya. Tunggu, ada yang bertanya, silakan. Ya, taib. Nah, coba ya, ini saya buka pelajaran ke-8 ya. Nah, ini pelajaran ke-8 ya, dikenalkan tentang kata li tadi. Hada kitabun, hadal kitabu li Muhammadin. Ini kitab milik Muhammad. Ya. Hada tabibun minal Hindi. Ini tidak pakai li ya, tapi pakai min. Hadihi sayyaratun lil mudiri. Ya. Demikian ya. Jadi penggunaan kata li tadi. Ada buku, kita tanya, liman hadal kitabu, milik siapa buku ini? Pemiliknya namanya Muhammad. Kita jawab, hadal kitabu li Muhammadin. Nomor 1, pulpen. Pulpen apa bahasa Arabnya, Bapak Ibu? Qalamun. Qalamun. Milik siapa? Silakan, siapa yang bisa? Nah, liman hadal qalamu. Abbasin. Hadal qalamu li Abbasin. Li Abbasin. Masya Allah. Ahsanta. Nah, coba ya, kita coba kerjakan lagi ya. Pak Ari, silakan Pak Ari nomor 2. Nomor 2 ada gambar kunci. Silakan Pak Ari. Liman hadal miftahu. Nah, Hadal Ali. Hadal miftahu li aliyin. Masya Allah, mumtaz. Ahsanta. Hadal miftahu li aliyin. Silakan Pak Berlin. Pak Berlin silakan. Nomor 3. Ada gambar mobil dan ada kata al-mudir. Silakan buat pertanyaan. Liman hadhil sayarati. Liman hadhil sayaratu. Nah, liman hadhis sayyaratu. Alif lam syamsiah ya. Liman hadhis sayaratu. Nah, kemudian hadhis sayaratu lil mudiri. Nah, Masya Allah. Hadhis sayyaratu lil mudiri. Ahsanta. Terima kasih Pak Berlin. Berikutnya Pak Helmi. Pak Helmi silakan. Nomor 4. Ada sapi betina itu. Ada sapi betina. Kemudian al-fallah, petani. Silakan. Liman hazihil barakot. Surat Al-Baqarah. Iya. Liman hazihil barokotil. Baqaratu. Liman
hazihil barokotu. Baqaratu, Pak. Baqaratu. Baqaratu. Masya Allah. Santa. Liman hadhil baqaratu. Lanjut. Hazihil baqaratul falahi. Lil. Lil. Hazihil baqaratul Lil. lil falahi. Masya Allah. Santa. Hadhil baqaratu lil fallahi. Miliknya petani. Ya. Baik. Ahsanta. Terima kasih Pak Helmi. Berikutnya Pak Herianto. Silakan Pak Herianto nomor 5. Ada gambar tas dan ada kata al-mudarrisu. Silakan. Tas. Lupa saya. Al-haqibatu. Nah. Al-hakibatu. Liman hazal Hadihi. hakibatu. Mu'annas. Liman. Liman hazihil hakibatu. Nah. Liman hadihil haqibatu. Jawabannya. Hazihil hakibatu lil mudarrisu. Lil mudarri. Si. Nah. Hadihil haqibatu lil mudarri. Mudarrisi. Huruf jar ya. Liman hadhil haqibatu lil mudarrisi. Baik, ahsanta. Terima kasih Herianto. Berikutnya Pak Kohar. Silakan Pak Kohar. Nomor berapa? Nomor 6. Ada gambar kursi, ada kata Ammar. Silakan. Ammar. Nah. Liman hadal kursiyu. Nah. Hadal kursiyu li ammari. Amma. Li ammarin. Masya Allah. Li ammarin. Baik. Ahsanta. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Kohar. Liman hadal kursiyu. Hadal kursiyu li ammarin. Ammar ini nama orang, tidak pakai alif lam, maka kita beri tanwin di belakangnya. In ya. Hadal kursiyu li ammarin. Baik. Berikutnya Pak Mufti. Boleh coba Pak Mufti? Hadir Pak Mufti? Hadir Ustaz, lupa ayam apa Ustaz? Nah, ayam. Ayam itu dajajatun. Dajajatun, perempuan saja. Perempuan, betina. Liman hadihid hajajatu. Nah, liman hadihid dajajatu. Nah. Hadihid dajajatu li apa nih banatil tuh bintu. Asalnya bintu karena ketemu li jadi libin. Asalnya bintu, binti. Jadi li binti. Li bintil fallahi. Nah, Masya Allah. Hadhihi dajjajatu li bintil fallahi. Ya, apa namanya? Ayam betina ini milik anak perempuannya petani. Demikian, Masya Allah. Ahsanta, terima kasih Pak Mufti. Ya. Jadi ini bintu ya, bukan binti ya. Ini kadang orang suka salah ya. Apa namanya? Akad nikah. Menikah Fulan bin Fulan dengan Fulanah binti Fulan. Nah, ini keliru sebetulnya. Kalau dari tinjauan bahasa Arab, ya harusnya menikah Fulan bin Fulan dengan Fulanah bintu, bukan binti, bintu. Karena dia tidak ada huruf jar di depannya. Kalau ada huruf jar baru jadi binti. Bintu Fallah. Dengan itu bukan jar saja. Ya? Dengan itu bukan jar. Dengan kan bahasa Indonesia ya, kecuali pakai bahasa Arab baru dia jadi huruf jar tuh. Begitu Pak. Jadi bintu asalnya. Ya kecuali pakai bahasa Arab ya. Tazawwaja ya, menikah Fulan bin Fulan bi Fulana bin. Tapi
kembalinya kan kepada fulanahnya, tidak kembali kepada bintunya ya huruf jarnya itu. Jadi tetap harus dibaca bintu gitu. Demikian Pak ya. Baik, kita lanjut nomor 8. Silakan nomor 8 Pak Arya Sakti. Siap, Ustaz. Nah, Pak Arya Sakti silakan nomor 8, ada gambar jam dan ada kata Ibnul Mudir. Tafadhal. Liman hazal La. hazas sa'ati As-sa'atu muannath. Laisa hada. liman hazihi sa'atu Nah, liman hadhihi as-sa'atu? hazihi sa'atu ibnul mudiri. Kurang li-nya Pak. Hadhihi as-sa'atu. Hazihi sa'atu ibnul mudiri. Li, kurang li-nya, milik. Hazihi sa'atu libnil mudiri. Masya Allah, ahsanta. Hadhihi as-sa'atu libnil mudir. Mudiri. Liman hadhihi as-sa'atu? Hadhihi as-sa'atu libnil mudir. Mudiri. Nah, terima kasih Pak Arya Sakti. Berikutnya Pak Riza. Pak Riza. Liman hadzal baitu lit-tabibi. Itu lit-tabibi. Mumtaz. Terima kasih Pak Riza. Berikutnya yang terakhir nomor 10 Pak Sindu. Silakan Pak Sindu. Sendok apa ya Ustaz? Nah, sendok. Sendok apa bahasa Arabnya? Al-mil'aqatu. Liman hazihil mil'aqatu hazihil mil'aqatu lil talibi. Lit talibi. Alif lam syamsiyah ya, tidak dibaca lamnya. Hadhil mil'aqatu lit talibi. Ya. Masya Allah, ahsanta. Barakallahu fiik Pak Sindu. Baik. Terima kasih semuanya. Jadi itulah tadi kita latihan penggunaan kata li ya di pelajaran ke-8 ini. Ya. Baik. Nah, kembali lagi tadi ke pelajaran ke-8. Jadi kita belajar kata li, kita belajar kata amama dan khalfa. Kita belajar juga apa tadi? Kata-kata yang belakangnya ada alif, dia tidak boleh dirubah huruf terakhirnya. Baik. Nah, al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru di pelajaran ke-8 ini, kita baca sama-sama. Yuk, silakan di on mic semuanya. Istami'u, thumma karriru, dengarkan, kemudian ikuti. Nah, al-mustashfa. Al-mustashfa. Al-aniyah. Almania. Inkaltar. Inkaltarra. Suwisra. As-sikinu. As-sikinu. Faransa. Amama. Khalfa. Itulah kalimah jadidah, kata-kata yang baru yang kita pelajari di pelajaran ke. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tad, nanya Tad, kalau doa untuk pengantin kan ada sakinah itu Tad, sama dengan pisau ini nggak Tad, dasarnya? Iya sama Pak. Dari kata sakana yaskunu ya. Sakana yaskunu itu artinya tenang, tetap. Ya. Ada lagi istilah maskan. Maskan itu artinya asrama. Ya, asrama itu tempat menetap. Ya. Jadi sama sakinah dengan sikin itu satu akar kata ya, yang artinya tenang atau tetap. Kenapa sikin atau pisau itu diambil dari kata sakana yang artinya tetap tadi atau tenang tadi? Karena sikin itu ya, pisau itu menenangkan yang dibunuh. Ya, jadi kalau kita
potong ikan gitu, ikan tadinya menggelepar-gelepar, ketika dikenai sikin, jadi kenai pisau, maka ikan itu menjadi tenang. Jadi tenang, jadi mati maksudnya gitu ya. Demikian juga kita kalau potong kambing pakai sikin, pakai pisau, pisau itu membuat tenang. Ya dipotong langsung tenang, dia langsung mati. Makanya kata Nabi SAW, ya, hendaknya kita wa ahsin fil dzabh, hendaknya kita memperbagus dalam penyembelihan. Memperbagus dalam penyembelihan itu maksudnya apa? Pisaunya pakai pisau yang tajam sehingga sekali potong langsung tenang gitu. Tidak apa namanya, tidak menggelepar-gelepar. Demikian juga syahwat manusia ketika menikah, maka dia menjadi tenang, menjadi sakinah, menjadi tenang. Sikinnya apa? Sikinnya nikah, pisaunya adalah nikah. Gitu Pak, kira-kira ya. Terima kasih Ustaz. Ustaz tanya Ustaz. Silakan. Untuk isim-isim yang belakangnya tu, tapi ternyata tu-nya itu tak terbuka, itu tetap muzakkar ya? Tu-nya tak terbuka seperti Ya, bait begitu ya. as-sa'atu, al-baitu. As-sa'atu tu-nya tak marbutoh. Kalau yang tu-nya tak marbutoh, maka dia muannats, as-sa'atu. Ya, tapi kalau tu-nya itu tak terbuka, tak maftuhah, ya. Contohnya al-baitu, nah itu berarti dia mudzakkar. Contohnya lagi apa ya? Nukutun, nukut duit ya, itu pakai nukut ya, itu pakai tak marbutoh, pakai tak maftuhah ya. Nah, dia juga apa namanya? Mudzakkar. Ya, jadi kalau pakai tak marbut, tak terbuka, dia tetap dianggap mudzakkar. Tapi kalau pakai tak marbutoh, maka dia dianggap muannas. Kecuali nama-nama orang. Ada nama orang yang belakangnya pakai tak marbutoh, tapi dia nama laki-laki. Contoh, Tolhatu, Tolhah ya. Ya, pakai tak marbutoh. Tapi itu nama laki-laki. Contoh lagi, Muawiyatu. Ya, Muawiyah, itu nama laki-laki. Usamatu. Ya, jadi kalau nama laki-laki, meskipun dia pakai tamar butoh, ya dia tetap dianggap laki-laki, jangan dianggap perempuan. Begitu. Demikian ya Pak ya? Bisa dipahami. Baik, kita akan lanjut lagi. Sekarang murojaah kita masuk ke ad-darsu tasi'. Pelajaran ke-9. Di pelajaran ke-9 ini kita membahas tentang na'at wa man'ut, atau disebut juga sifat wa mausuf. Ini dua istilah yang sama, na'at man'ut atau sifat mausuf. Sifat atau na'at artinya sifat. Ini jadi bahasa Indonesia ya, sifat atau na'at artinya sifat. Mausuf atau man'ut artinya yang disifati. Sifat atau na'at harus mengikuti mausufnya atau man'utnya dalam berbagai aspek. Mengikuti dalam hal harokat akhirnya, mengikuti dalam hal ma'rifahnya, mengikuti dalam hal nakirohnya, mengikuti dalam hal jenis kelaminnya, dan juga mengikuti dalam hal banyaknya. Apakah dia mufrad, mutsanna, atau jamak. Jadi sifat itu harus selalu mengikuti yang disifati. Ya. Nah, di pelajaran ke-9 bagian A, kita akan berlatih na'at man'ut yang kedua-duanya nakiroh. Contoh, tajirun goniyun. Tajirun goniyun. Di sini ada sifat. Sifatnya apa? Goniyun. Mausufnya apa? Mausufnya tajirun. Perhatikan, goniyun ini sifat. Dia harus mengikuti yang disifatinya. Mengikuti dalam hal apa? Tadi sudah disebutkan. Mengikuti dalam hal harokat akhirnya. Ya. Ini kita baca goniyun. Kenapa kita baca goniyun? Karena yang disifatinya tajirun, belakangnya un, maka dia harus dibaca un juga. Kemudian goniyun, tidak goniyatun. Ya, kenapa tidak pakai ta marbutoh? Karena yang disifatinya juga tidak pakai ta marbutoh. Kemudian goniyun tidak pakai alif lam, tidak al-goniyu. Kenapa? Karena yang disifatinya juga tidak pakai alif lam. Ya. Goniyun mufrad tunggal, tidak agniya'u,
Ya, ghaniyun jamaknya agniya. Kenapa? Karena yang disifatinya juga tunggal, tajirun. Jadi demikian ya, sifat atau istilah lainnya naat itu selalu mengikuti yang disifati. Ya, dia tidak boleh berbeda dengan yang disifati. Contoh kedua, mudarrisun jadidun. Mudarrisun jadidun. Sifatnya apa di kata ini? Sifatnya adalah jadidun. Dan jadidun ini harus mengikuti mausufnya, harus mengikuti yang disifatinya. Dalam hal apa? Dalam hal harokat akhirnya kita baca jadidun. Karena kata sebelumnya atau yang disifatinya juga harokat akhirnya dhammatain, mudarrisun. Kemudian jadidun tidak jadidatun, karena ini mudarrisun, bukan mudarrisatun. Kalau dia mudarrisatun, jadidatun. Ya. Jadidun tidak dalam bentuk jamak, tidak jududun. Kenapa? Karena mudarrisun satu orang. Kalau banyak mudarrisuna, jududun. Demikian seterusnya ya. Jadi sifat selalu mengikuti yang disifati. Nah, soal sifat dulu deh. Ada pertanyaan tidak nih? Soal sifat dan yang disifati. Ya, Ustaz. Ya, silakan. Untuk sifat ini bedanya sama mubtada khobar itu apa, Ustaz? Nah, ini pertanyaan bagus ini. Karena banyak yang nanya juga hal yang sama ya. Ya. Bedanya ya, kalau sifat itu dia melekat pada diri mausufnya, dia sudah menjadi satu kata ya. Sedangkan kalau mubtada khobar dia dianggapnya dua kata. Kata pertamanya itu mubtada, kata keduanya itu adalah khobarnya, keterangannya. Ya. Dan bisa berubah khobarnya itu. Misalnya kita sebutkan al-kitabu qadimun, buku lama. Ya. Tapi bisa berubah menjadi al-kitabu jadidun, buku baru. Bisa berubah. Khobarnya itu bisa berubah. Sedangkan kalau tajirun ghaniyun, pedagang yang kaya, nah dia kata itu ya tetap satu kata gitu, tajirun ghaniyun. Ya, tidak boleh berubah menjadi tajirun fakirun karena itu berarti benda yang lain gitu. Ini bisa difahami nggak ya? Jadi demikian memahaminya. Kalau sifat mausuf itu dia satu kata utuh itu. Jadi sifatnya itu melekat di dalam diri kata tersebut, kata yang disifatinya itu. Sedangkan kalau mubtada khobar, khobarnya itu dia bisa berganti-ganti, bisa berubah-ubah. Riza ya? Kalau mobil merah itu sebagai mubtada juga atau Jadi kalau mobil merah itu kan melekat pada diri mobil tersebut, dia nggak berubah gitu. Jadi kalau sifat dia bisa ditambah khobar lagi. Contoh nih. Ya, misalnya mobil merah, as-sayyaratul hamra'u maksurun. Gitu. As-sayyaratul hamra'u maksurun. Mobil merah rusak. Mobil merah itu menjadi satu kesatuan, sifat mausuf, dan dia menjadi mubtada juga. Kemudian khobarnya, keterangannya adalah maksurun. Keterangannya adalah rusak. Gitu. Ya, jadi kalau sifat dan mausuf itu nanti bisa ada tambahan khobarnya. Gitu. Bisa ada tambahan khobar lagi. Jadi asumsinya Ustaz, merah itu tidak akan berubah warna gitu ya? Dia melekat pada benda yang disebut di depan. Turun itu kondisi gitu ya? Kondisinya. Saat ini dia rusak. Betul. Diperbaiki baru nggak rusak itu mungkin ya? Betul. Gitu. Jadi itu perbedaannya ya. Jadi kalau sifat itu dia melekat pada diri benda yang disifatinya itu.
Sedangkan khobar dia bisa berubah-ubah gitu, kondisional. Gitu. Oke, baik. Udah lumayan jelas nih. Nah, alhamdulillah ya. Nah, jadi nah ini manfaatnya nanti kalau kita baca Al-Quran, kita akan ketemu dengan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu berarti melekat pada diri Allah, dia nggak berubah-ubah gitu. Jadi nggak mungkin Allah satu saat penyayang, satu saat nggak penyayang. Enggak, Allah sayang, selalu sayang. Ya, Allah selalu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah selalu Al-Aziz, Al-Ghafar. Itu sifat-sifat Allah yang melekat pada diri Allah. Gitu. Ya. Jadi kalau khobar itu kondisi mungkin ya Ustadz ya, kalau kita bahasa ya. Indonesia kan ya. Kondisi. Yang sedang rusak atau sedang apa gitu ya. Betul. Ya, betul. Ya, jadi kalau kalau sifat mausuf nanti dia bisa punya khobar. Tapi kalau khobar, kalau mubtada dia nggak punya sifat gitu, dia punya khobar. Nah, itu nanti lebih susah lagi ntar malamnya. Demikian. Baik. Tanya Pak Ustadz. Silakan Pak. Ya, tadi sifat ya Pak Ustadz ya. Ini kadang-kadang kan memang sifat ini bahasa Arab, tapi di bahasa Indonesia juga ada sifat. Ini sama nggak pengertian sifat di Indonesia dengan sifat di bahasa Arab? Tadi Ustadz mengatakan tadi sifat, yaitu sifat-sifat Allah itu yang Asmaul Husna itu ya, itu udah jelas. Tapi sifat-sifat yang lainnya sama nggak gitu? Biar kita juga, oh ini akan masuk ke na' dan man'ud ini gitu sifat. Sifat itu kalau dalam bahasa Arab mungkin lebih tepatnya itu diterjemahkan ciri-ciri gitu. Jadi dia bukan hanya sekedar kalau dalam bahasa Indonesia sifat itu kan mungkin apa namanya? Iya, rajin, malas gitu kan. Malas, baik, itu sifat baik ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab tidak begitu ya, tapi ciri-ciri satu benda. Makanya misalnya kayak seperti ini, ta'irun saghirun, burung kecil. Jadi kecil itu sifat, dia ciri dari burung tersebut. Lughatun sahlatun, bahasa yang mudah. Nah, dia ciri dari bahasa tersebut. Jadi sifat itu lebih mendekat kepada ciri-ciri atau ya tadi ciri dari benda tersebut, karakter dari benda tersebut. Jadi luas sekali ya Pak Ustadz ya pengertian ini ya. Sifat dalam bahasa Indonesia. Ya, luas berarti ini ya. Jadi bisa besar, kecil, tinggi, ya. Kemudian tadi baru, lama gitu ya. Nah, karena itu untuk memahami sifat kita perlu memahami cirinya apa, memahami tandanya, tanda bahwa dia itu sifat. Tandanya tadi ya, dia selalu sama dengan yang disifati. Ya, dia selalu sama dengan yang disifati. Sama-sama tidak pakai alif lam, sama-sama pakai tak marbutoh, sama-sama tanwin, sama-sama mufrad, ya sama-sama tunggal, sama-sama jamak, sama-sama mudzakar atau muannasnya. Kalau kita temukan ada dua kata yang berdampingan dan sama keadaannya, kita bisa pastikan dia itu sifat dan mausuf. Meskipun kita nggak tahu artinya. Meskipun mungkin dalam pengertian bahasa Indonesia, oh ini kayaknya bukan sifat bahasa Indonesia gitu. Meskipun seperti itu, tapi dalam bahasa Arab itu disebut ya sifat. Gitu. Contoh nggak Pak Ustadz ke Quran Pak Ustadz biar lebih jelas? Quran ya, coba ya. Baik. Kayak kemarin lebih jelas tuh. Ya. Ini surat Juz Amma. Sebentar. Karena kita berpikir masih dengan pola pikir bahasa Indonesia. Betul Pak. Itu. Dan tadi kesulitan menentukan sifat karena sifatnya itu luas sekali gitu Pak. Cuman tadi Pak saya katakan ya kalau bentuknya sama ini ya berarti masuk dan man'ud nih. Betul. Jadi sifat itu lebih ke ciri gitu ya, lebih ke ciri. Baik, coba ini saya random aja buka. Ini surat Al-Buruj, Nah, ya, coba kita perhatikan dua kata berdampingan dan punya ciri yang sama, itu berarti dia sifat dan mausuf. Ya. Dua kata berdampingan, coba lihat. Wa sama wa jangan dianggap ya karena wa ini itu katanya selalu isim ya Pak Ustadz ya? Isim.
kita lagi bicara tentang isim, tidak Isim, tidak pada kata kerja. Ya. Was-sama'i dzatil buruj. Ya, di sini ada kata-kata ya, wa as-sama dzati al-buruj. As-sama dan dzati sama atau tidak? Beda ya. Ini pakai alif lam, dzati tidak pakai alif lam. Dzati dan al-buruj ini juga berbeda ya. Dzati tidak pakai alif lam, al-buruj pakai alif lam. Ini berarti bukan sifat mausuf ya. Wal yaumil maw'ud. Coba perhatikan sini. Ini dua kata bersandingan. Al yaumi al maw'ud. Sama atau tidak ciri-cirinya? Sama. Sama. Ya pakai alif lam kasroh. Harakat akhirnya kasroh. Ini berarti al maw'ud adalah sifat dari al yaumi. Gitu kan? Al maw'ud adalah sifat dari al yaumi. Meskipun kita belum tahu artinya, kita bisa pastikan bahwa al-mautnya adalah sifat dari al-yaum. Itu artinya apa, Ustaz? Al-yaumil mau'ud. Hari yang dijanjikan. Mau'ud. Hari yang dijanjikan. Nah, yang dijanjikan itu kalau pakai logika bahasa Indonesia bukan sifat itu kan? Iya. Ini logikanya bahasa Arab. Ini ciri dari hari tersebut, jadi al-maut ya dijanjikan. Hari yang wa syahidi wa mashhud ya. Wa syahidi wa mashhud. Di sini ada makna juga ya. Ada wa di sini. Ada wa di sini dia berarti dia tidak bersandingan. Nggak boleh kita sebut dia sebagai sifat ya, karena ada penghalang wa di sini. Ini bukan. Qutila ashabul ukhdud. Qutila ini fi'il, ashabu ini nakirah, kemudian al-ukhdud ini ma'rifah. Kita ingat pelajaran ini bukan sifat mausuf, tapi ini adalah mudhaf wa mudhafun ilaih. Karena ini nakirah ketemu ma'rifah. Iya, ashabu ya. An-nari dzatil waqud. Ini juga bukan ya, karena an-nari dengan dzati berbeda, dzati dengan al-waqud juga berbeda. Idhum 'alaiha qu'ud. Idh ini juga bukan, bukan 'alaiha qu'ud juga bukan. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Nah, ini ketemu kita. Azizil Hamid ya. Al-Azizi Al-Hamid dan Allahi Al-Azizi. Jangan lupakan ini juga. Allahi ini kan huruf jar. Ini sebetulnya Allahi pakai alif lam. Allah ini ma'rifah pakai alif lam. Kemudian Al-Azizi ini juga ma'rifah. Ma'rifah ketemu ma'rifah. Sama-sama ma'rifah. Kemudian belakangnya kasrah sama kasrah. Ini berarti dia sifat dan mausuf. Al-Aziz adalah sifatnya. Allah adalah yang disifati. Ya. Aziz adalah sifat dari Allah. Ya. Al-Hamid ini adalah sifat. Al-Azizi ini adalah mausufnya. Ya, jadi bisa panjang ini sifatnya. Ya. Di sini sifatnya ada 2. Ya. Nanti bisa lagi sifatnya banyak lagi. Boleh aja. Ya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Nah, ini bisa saja ya kita menebak ini apa namanya sifat dan mausuf karena sama-sama nakirah, nggak pakai alif lam. Tapi kita lihat harokat akhirnya. Oh, ternyata harokat akhirnya berbeda. Yang ini kasrah, yang ini dhammah. Berarti nggak mungkin syahid ini adalah sifat dari syai'in. Begitu. Ya. Kita dapat lagi nih sifat mausuf di ayat 11. Dzalikal fauzul kabir. Al-kabir ini pakai alif lam. Al-fauzu ini pakai alif lam sama. Al-kabiru harokat akhirnya dhammah. Al-fauzu harokat akhirnya dhammah. Berarti bisa kita pastikan al-kabir adalah sifat dari al-fauzu. Apa artinya al-kabir? Besar. Al-fauzu sukses. Sukses yang besar. Kesuksesan yang besar. Ya, kesuksesan yang besar itu apa? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannat. Orang beriman dan beramal saleh bagi mereka surga mengalir di bawahnya sungai. Itulah sukses besar. Jadi sukses besar itu masuk surga. Ya. Tanya Ustaz. Demikian Pak ya, dan seterusnya nanti bisa kita tadabbur Al-Quran ya. Kita cek ya kalau ada di dalam Al-Quran yang
bentuknya sama seperti tadi, ya, itu bisa kita pastikan itu adalah sifat mausuf. Silakan Pak. Ini Ustaz, bagaimana kalau pendapat saya, misalnya mubtada khobar itu adalah kalimat yang sudah lengkap. Ada pokok kalimat dan ada predikat, baik berupa predikat kata kerja maupun keterangan. Atau isim lah kalau di Al-Quran. Terus kemudian kalau na'at wal man'ud, itu adalah frasa. Jadi sebuah kumpulan kata tapi belum menjadi satu kalimat. Sehingga dia juga kalau jadi kalimat masih membutuhkan penjelasan yang lain gitu Ustaz. Apakah bisa seperti itu Ustaz? Terima kasih. Memang seperti itu. Ya betul Pak. Memang seperti itu penjelasan lengkapnya. Tapi sengaja saya belum sindir soal khobar dalam bentuk fi'il karena kita belum belajar fi'il itu. Jadi nanti kalau kita sudah belajar fi'il ya, sudah belajar kata kerja, ya kita bisa nanti jelaskan bahwa khobar itu bisa saja dalam bentuk kata kerja ya, dalam bentuk fi'il gitu, dalam bentuk kata kerja. Tetapi yang tadi Pak Muhadi sampaikan itulah definisi lengkapnya, pengertian lengkapnya mubtada khobar ya. Jadi mubtada khobar itu dia kalimat lengkap ya, ada subjek, ada predikat ya. Sedangkan sifat mausuf dia belum lengkap, dia baru subjek saja, belum ada predikatnya, dan dia satu kata yang utuh di situ. Jadi satu kata yang satu, satu kata yang satu yang dia membutuhkan keterangan yang lain. Dia membutuhkan khobar, atau dia membutuhkan fi'il, ya, atau dia membutuhkan kata-kata pelengkap yang lainnya. Demikian Pak Muhadi ya. Terima kasih. Mungkin contohnya kayak gini tadi ya. Buku ini lama itu mubtada khobar saja. Tapi kalau buku lama kesannya perlu penjelasan lain, itu baru na'at man'ud saja. Betul sekali. Nah, itu lebih enak tuh memahaminya karena sama-sama isim ya. Jadi kalau buku ini lama itu berarti apa tadi? Mubtada khobar. Tapi kalau buku yang lama, nah itu berarti dia sifat dan mausuf ya. Karena dia menjadi satu kesatuan. Kata lama itu menjadi satu kesatuan dari buku tersebut. Betul sekali Pak Mufti. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Terima kasih. Itu penjelasan yang lebih sederhana insya Allah. Ada lagi Pak? Bisa difahami ini soal mau apa tadi? Mausuf wa na'at? Memang masih agak-agak bingung Pak, ada mubtada khobar, ada tadi mausuf, jadi memang harus diulang-ulang ya Ustaz. Ya lanjut aja Pak Ustaz. Ya, baik. Nah, di pelajaran ke-9 ini ya kita belajar ada kata sifat yang huruf akhirnya alif dan nun. Ya. Contohnya kaslanu. Kemudian ada lagi jaw'anu. Ada lagi atsyanu. Ini belakangnya alif dan nun ya. Kaslanu, jaw'anu, atsyanu. Nah, kata-kata sifat yang belakangnya alif dan nun ini tidak boleh diberi harokat tanwin di belakangnya. Tidak boleh dibaca kaslanun, tidak boleh dibaca jaw'anun, tidak boleh dibaca atosyanun. Jadi dia cukup dhammah saja. Kaslanu, jaw'anu, atosyanu. Apa artinya kaslanu? Kaslanu artinya malas. Jaw'anu artinya lapar. Atosyanu artinya haus. Ya. Ini kata yang di belakangnya ada alif nun. Baik. Nah, kata-kata yang baru pada pelajaran kali ini ya. Kata kita baca sama-sama, silakan di mic. Bapak Ibu, silakan. Al-lugh. Silakan. Tampilannya masih Al-Qur'an Pak Ustaz? Maaf. Belum dirubah. Insyaallah. Baik. Ya. Al-kalimah al-jadidah fi dars.
Baca sama. Al-lughatu Al-lughatu syahirun. syahirun. Al-madinatu Al-madinatu at-tairu. at-thair. Al-yawma Al-yawma kaslanun. kaslanun. Salah ya, kaslan. Boleh tanwin. Kaslanu. Silakan. Kaslanu. Jaw'anu. Jaw'anu. Atshanu. Atshanu. Mal'anu. Mal'anu. Ghadbanu. Ghadbanu. Al-usfuru. Al-usfuru. Al-yawmu. Al-yawm. Nah inilah al-kalimatul jadidah allati darasna fi darsi tasi qismul A, kata-kata yang baru yang telah kita pelajari di pelajaran ke-9 bagian A. Baik, jadi pelajaran ke-9 ini kita bahas soal sifat dan mausuf. Saya pengen kasih PR, tapi kayaknya PR-nya apa namanya? PR-nya Quran aja ya. Jadi sifat di dalam Al-Quran, tapi saya batasi nih. Sebentar. Nah ini aja. Bisa kelihatan halaman 594. Al-Quran halaman 594. Kalau Qurannya Quran pojok ya. Quran pojok ini Quran yang ayat akhirnya itu pas dengan satu halaman. Jadi ayat terakhir itu nggak putus. Biasanya Quran-Quran Timur Tengah atau Quran Indonesia juga sudah banyak yang Quran pojok. Halamannya selalu sama. Semua Quran. Halaman 594. Silahkan di satu halaman ini saja. Satu halaman ini saja sudah mudah. Ya. Sifat mausuf. Silahkan cari sifat mausuf di satu halaman ini. Ini surat Al-Balad. Sebelumnya surat Al-Fajr ya. Jadi surat Al-Balad dan sebagian surat Al-Fajr. Silahkan cari di satu halaman ini saja. Mana sifat mausuf. Saya kasih contoh satu misalnya ya. Misalnya sini. An-nafsu al-mutmainnatu. Ya. Ini sifat mausuf ya. An-nafsu sama-sama alif lam. Al-mutmainnatu. Kenapa di sini al-mutmainnatu pakai ta marbutoh sedangkan an-nafsu tidak pakai ta marbutoh? Karena an-nafsu itu, nafsu itu sudah dianggap muannas. Meskipun dia tidak pakai ta marbutoh, dia dianggap muannas. Jadi dia muannas jenis pertama. Tadi kita sudah belajar muannas itu ada 3 jenis. Yang pertama yang dianggap muannas, ya nama-nama perempuan atau jenis perempuan. Yang kedua benda yang belakangnya ta marbutoh, dan yang ketiga berpasangan. Jadi an-nafsu itu sudah dianggap muannas. Jadi an-nafsu al-mutmainnah ini adalah sifat mausuf. Silakan cari yang lain sifat mausuf pada halaman 594 dari Mushaf Al-Quran. Insyaallah ada banyak. Surat apa tuh Pak Ustaz? Surat Al-Fajr bagian terakhir dan surat Al-Balad ayat 1 sampai 18. Halamannya 594. Nanti saya share halaman ini. Gitu. Baik, demikian dulu pertemuan kita pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian ininya caranya gimana Ustaz? Jadi kalau misalnya tadi mausuf tadi dikasih apa? Dikasih tanda? Ditulis ulang aja. Nah, tulis ulang. Sifat dan mausufnya. Jadi 2 katanya itu ditulis ulang. Soalnya tadi an-nafsu al-mutmainnah. Ya. Ini sifat dan mausuf ya. Diberi tanda misalnya mutmainnahnya itu sifat ya. Tulis S misalnya, kemudian nafsunya itu mausuf. Tulis M misalnya, boleh begitu. Gitu Pak ya. Baik. Nah, intahaina cukup pertemuan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk
memurojaah, mengulang-ulang apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan, Terima Ustaz. kasih. Jazakallah khair. Bahannya di-share ya Ustaz ya.